من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معاشر المسلمين معاشر المسلمات hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Jalla wa Ala atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Pada malam yang mulia ini Allah kembali izinkan kita untuk bersama dengan apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam wasiat beliau atau dalam sebuah kitab beliau, Al-Wabilus Sayyib minal kalimi thayyib, hujan yang lebat di dalam pemahaman terhadap kalimat-kalimat yang baik. Artinya adalah motivasi bagi seorang muslim untuk meningkatkan ibadah dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ibadah adalah merupakan tujuan utama daripada penciptaan manusia. Dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan dari kita hambanya. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jelas memerintahkan kita para hambanya agar mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah mengatakan fadhkuruni, kata Allah, adzkurkum, maka ingatlah aku, kata Allah, sebut-sebutlah namaku, berzikirlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan jawaban dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau balasannya, bahwa Allah menyebutkan siapa yang ingat Allah, Allah akan ingat dia. Bukan siapa yang ingat dia maka dia akan ingat Allah. Salah. Karena apa? Siapa yang ingat Allah maka Allah akan ingat dia. Dan ingatnya seseorang kepada Allah bukan dengan dia mengingat dirinya sendiri, tapi tetap dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang mengatakan apa? Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa Allah. Siapa yang kenal dirinya maka dia telah kenal Allah. Ini merupakan apa? Kesalahan yang sangat nyeleneh, ya, fatal bahkan. Karena apa? Kalau seandainya dia mengetahui dirinya, mengenal dirinya sebagai seorang yang bermaksiat, orang yang rajin berdosa, gemar melakukan suatu keburukan, apakah begitu pula Allah? Enggak. Kalau seandainya dia mengetahui dan mengenal dirinya, suka menyia-nyiakan amanah, tidak bertanggung jawab, orang yang ketika diberikan suatu tugas kemudian dia melalaikan tugas tersebut, apakah kemudian ketika hal ini dikatakan siapa yang kenal dirinya dia telah mengenal Allah, apakah Allah seperti itu juga? Subhanallah. Maka maha suci Allah atas apa yang mereka katakan. Justru Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan siapa yang akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala maka Allah akan ingat dia. Artinya apa? Allah akan bimbing dia, Allah akan kenalkan dia kepada dirinya sendiri, bagaimana hal yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap dirinya. Artinya semuanya kembali kepada bagaimana kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya pengingatan. Maka majelis kita ini merupakan sarana bagaimana kita mengingat Allah, berzikir kepadanya,
dan bagaimana kita bisa merenungkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan dalam dunia ini sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita berikan kepada Nabi yang kita cintai, Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat dan sahabiat beliau, serta kepada seluruh umat manusia yang mengikuti dan menetapi tuntunan syariat beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Ikhwatal iman, akhwati fillah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Pertemuan sebelumnya atau pada pertemuan pertama dalam pembahasan kitab ini, kita telah membaca dan telah menyampaikan tentang salah satu dari rukun kebahagiaan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau ini, bahwa kalau kita ingat, sandaran kebahagiaan atau rukun kebahagiaan itu ada yang ingat nggak? Pertemuan sebelumnya bulan kemarin, syarat kebahagiaan atau rukun bahagia itu ada 3. Kata beliau di sini ya. Yang pertama apa? Apabila dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pemberian, maka dia akan bersyukur terhadap nikmat tersebut. Dan kita juga telah sebutkan, dikatakan syukur itu ketika memenuhi 3 syarat. Seseorang dikatakan bersyukur apabila terpenuhi dalam nikmat itu 3 hal, 3 komponen. Pertama apa? Al-i'tirafu biha batina. Pengakuan secara batin akan nikmat Allah itu benar-benar ada dan kita dapatkan. Yang kedua, wa tahadduts biha zahira. Menyebut-nyebut nikmat tersebut serta mengucapkan kalimat syukur kepada Allah. Artinya apa? Alhamdulillah atau syukrulillah, atau kita sebut-sebut nikmat itu di hadapan Allah. Ya Allah, Engkau berikan kepada hamba-Mu ini A, B, C, D. Kita sebut-sebut nikmat itu di hadapan Allah, bahwa begitu banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikannya kepada kita. Kemudian yang ketiga, dan ini yang paling penting, karena apa? 2 terpenuhi, 1 hilang, belum dikatakan syukur. Bahkan ini syukur yang paling penting. Ini syukur yang paling penting. Maknanya apa? Kalau nih yang ketiga ini ada, kemudian mungkin yang kedua ini kurang, maka tetap seseorang akan dikatakan sebagai orang yang bersyukur. Tapi kalau yang ke-1, kedua ada, yang ketiga nihil, maka belum dikatakan sebagai orang yang bersyukur kepada Allah. Apa kata beliau? Yang ketiga adalah tasrifuha fi mardhati waliyiha. Memalingkan atau menggunakan nikmat-nikmat itu di dalam hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk nikmatnya, penglihatan, pendengaran, ya, pengucapan, atau mungkin kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat-nikmat yang lain, kekayaan, harta dan seterusnya, itu akan dikatakan kita bersyukur terhadap nikmat tersebut bila kita mengarahkan nikmat itu dalam hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini 3 syarat yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala sebagai syarat untuk menjadi hamba-hamba yang bersyukur dengan sebenar-benarnya rasa syukur. Baik. Siapa nih mau ibu-ibu? Ibu-ibu? Hah? Siapa nih marisan belakang? Gak ada ya? Baik jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Naam. Beliau mengatakan, fa idza fa'ala dzalika faqad syakaraha. Maka siapa yang mengamalkan 3 hal ini, maka dia telah bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Baik. Kemudian rukun yang kedua dari sebab kebahagiaan yang dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, mihanun manallahu ta'ala yabtalihi biha fafarduhu fiha as-sabr wat tasalli. Kata beliau rahimahullahu taala, rukun kebahagiaan yang kedua adalah setelah mensyukuri nikmat Allah
jika diberikan kepadanya. Yang kedua adalah mihanun minallahi ta'ala yabtalihi biha fa farduhu fiha sabru wa yatasalli atau watasalli. Rukun kebahagiaan yang kedua adalah musibah-musibah, ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian terhadapnya, maka yang wajib atasnya adalah bersabar di atas musibah tersebut. Artinya apa? Sebab kebahagiaan yang kedua itu adalah bila diberikan ujian oleh Allah, bersabar. Bila diberi ujian oleh Allah, musibah oleh Allah, maka dia bersabar. Dan ini menjadi sebab dan rukun kebahagiaan yang kedua. Baik, apa kata beliau di sini? Wasabru, nih. Apa itu sabar? Sabar artinya lawan kata dari sabar itu lawan kata dari protes terhadap nikmat atau protes terhadap ujian Allah, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dikatakan bersabar, dia enggak akan protes dengan ketentuan Allah. Kenapa sih? Kenapa? Mengapa? Kalau seandainya, nah, kata-kata mengapa, kenapa, kalau seandainya tidak, ini merupakan apa? Bentuk protes kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap ketentuan Allah tersebut, dan dia belum dikatakan sebagai orang yang bersabar. Makanya kata-kata lau, seandainya, kalaulah, itu dikatakan sebagai perkara yang dilarang dan boleh. Lau itu hukumnya boleh dan hukumnya terlarang. Lau ada yang mahmudah, ada yang madmumah. Jikalau, jika seandainya. Kata-kata seandainya itu hukumnya dua. Ada yang mahmudah, terpuji, ada yang madmumah, tercela. Kapan dia terpuji dan kapan dia tercela? Kata-kata seandainya, kalau, itu akan tercela apabila dihadapkan, disandingkan kepada perkara-perkara yang telah terjadi. Maka hukumnya menjadi enggak boleh, tercela, haram. Kata-kata jika seandainya, kemudian itu disandingkan dengan perkara yang sudah terjadi, maka hukumnya tercela. Cubola wa ndak, begini, pasti akan begini. Ini hukumnya haram, enggak boleh. Kalaulah bukan karena ABC, jika seandainya tidak dan sebagainya, maka ini hukumnya enggak boleh kalau itu dikaitkan dengan hal yang sudah terjadi. Contohnya nih, ke pasar, ya kan gitu. Kemudian uang hilang. Harusnya yang untuk belanja cuma 300.000, yang dibawa 1 juta. Akhirnya semuanya hilang. Kita bilang apa? Kalau seandainya lah tadi yang kita bawa cuma 300.000, maka nggak akan hilang yang 700. Kata-kata ini merupakan bentuk apa? Protes kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perkara yang sudah terjadi. Makanya kata-kata yang sudah terjadi nggak perlu kita katakan kalaulah, seandainya, jikalau dan seterusnya, nggak perlu jemaah. Karena itu sudah terjadi dan itu tidak akan berubah. Makanya jikalau seandainya dikaitkan dengan sesuatu yang sudah terjadi, hukumnya nggak boleh. Tapi jika itu dikaitkan dengan sesuatu yang akan terjadi, maka hukumnya mahmudah. Bisa jadi menjadi sesuatu yang terpuji. Apalagi jika dikaitkan dengan suatu kebaikan. Seandainya nanti saya begini-begini, maka begini-begini. Hukumnya bisa menjadi terpuji bahkan. Karena itu niat. Dan yang namanya niat sebagai suatu niat untuk melakukan kebaikan, maka nilainya 1 kebaikan. Jika sudah dikerjakan menjadi 10 kebaikan. Baik. Wasabru, maka yang dinamakan dengan sabar itu apa? Habsun nafsi 'anit tasakhut bil maqduri. Nih, kata beliau, yang dinamakan dengan bersabar itu adalah menahan diri dari mencela atau protes terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa habsul lisani 'anis syakwa, dan menahan lisan dari berkeluh kesah terhadap kejadian yang sudah terjadi. Dikit-dikit gitu ya.
maka kata-kata yang menandakan itu sebagai bentuk keluh kesah kita, maka itu ada tanda kurangnya sabar dia dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka yang dinamakan dengan sabar itu menahan diri daripada mencela ketentuan Allah, menahan lisan dari pengaduan-pengaduan yang tidak diizinkan oleh Allah, wa habsul jawarihi 'anil ma'siyah, serta menahan anggota badan dari bermaksiat kepada Allah, melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Contohnya nih, gara-gara kita mendapatkan ujian, orang yang harusnya kita perlakukan dengan baik kita acuhkan. Maksiat atau enggak? Maksiat atau enggak? Contohnya nih, kita kehilangan istri kita, afwan ya, istri kita meninggal misalkan. Istri meninggal, kita bersedih. Gara-gara kesedihan kita tadi, maka kita acuhkan kewajiban kita bakti kepada orang tua kita yang masih hidup. Akhirnya gara-gara kesedihan kita, kita melalaikan kewajiban kita selaku anak kepada orang tua kita. Maka di sini sabar atau belum? Belum, jemaah. Ini belum sabar. Karena yang dinamakan dengan sabar adalah wahabsul jawarihi 'anil ma'siyah. Yang dinamakan dengan sabar adalah menahan diri dari melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Seperti Kallatmi, seperti menampar-nampar pipi, nampar-nampar muka ya, wajah. Wa syaqqi thiyabi, mengkoyak-koyakkan baju, saking geramnya dia dengan ketentuan Allah, bukan dengan musibah, tapi dengan ketentuan Allah. Karena musibah ya ketentuan Allah. Kalau dia marah dengan ketentuan Allah tadi, berarti dia marah dengan Allah. Kalau dia marah terhadap ujian yang diberikan kepada dia, artinya dia marah dengan Allah sang pemberi ujian tersebut. Wa natfi sya'ri wa nahwi, atau terkadang juga mencabut-cabut rambut atau menjambak-jambak rambut gitu ya, narik-narik rambut. Intinya ekspresi yang menandakan ketidaksukaannya terhadap ketentuan Allah, ketetapan Allah, ujian yang diberikan oleh Allah. Jika itu ada, maka belum dikatakan sebagai orang yang sabar. Dan kapan itu sabar? Sabar itu ketika pas dapat ujian itu, bukan seminggu sesudah itu, bukan sebulan sesudah itu saya bersabar. Lah itu bukan sabar, Pak. Yang dinamakan dengan sabar itu pas kejadian itu kita dapat, nah ketika itu kita bisa langsung ngelus dada, kita kembalikan kepada Allah. Ya udahlah, ini semuanya ketentuan Allah, ketetapan Allah. Mau diapa-apakan juga yang sudah berlalu nggak akan kembali. Langsung di saat itu kita kembalikan dan sandarkan kepada Allah, barulah itu yang dikatakan sebagai orang yang bersabar. Ustaz, apakah nggak boleh bersedih menangis? Loh, itu wajar, fitrah. Sedihnya hati, menetisnya air mata, ini barang yang fitrah jamaah, bahkan nggak bisa dipungkiri gitu loh. Walau Nabi aja juga menangis kan, Nabi aja menangis. Dan juga bagaimana ketika Iyas ibn Muawiyah rahimahullahu taala, ketika beliau ditinggal meninggal oleh ibunya, maka kemudian ketika beliau sudah mengantarkan sampai ke perkuburan ibunya, beliau menangis di kuburan tuh. Beliau menangis, beliau dicela oleh sahabat-sahabatnya, orang-orang yang lain. Maka mereka mengatakan, wahai Iyas, engkau menangis dengan kematian ibumu? Seolah-olah sahabat-sahabat Iyas ibn Muawiyah ini salah seorang pemuka tabi'in ya, seolah-olah rekan-rekan beliau ini menganggap tangisan itu sebagai sesuatu yang enggak boleh secara mutlak. Mereka mengatakan, "Fabaki, engkau menangis?" Maka kemudian Iyas mengatakan, "Saya menangis bukan karena kematian ibuku saja, bukan itu sebenarnya. Tapi yang saya tangisi laqad kana li babani ilal jannati faghliqal yawma ahaduhuma." Yang menjadikan saya menangis bukan semata-mata karena meninggalnya ibu saya, bukan itu. Bukan karena dia nggak ada di dunia lagi, atau bukan karena saya nggak bisa bersama dengan ibunda lagi, bukan. Tapi yang menjadikan saya menangis adalah karena dulu saya punya 2 pintu surga, dan hari ini tertutup 1 pintu dari 2 pintu tadi. Tahib jamaah. Jadi kesedihan beliau itu bukan hanya semata-mata karena berpisahnya beliau dengan
ibundanya enggak. Tapi yang lebih daripada itu adalah ketika pintu surga itu tertutup dari beliau satu, tinggal lagi satu pintu lagi. Padahal itulah pintu terbesar. Itulah pintu yang terbesar. Antara ayah dengan ibu, pintu surga yang paling besar adalah di ibu. Maka tentu lebih besar lagi kesedihan beliau. Tayyib, rahimahullahu ta'ala. Kemudian, famadaru sabri ala hadhil arkani thalathah. Maka yang dinamakan dengan sabar itu akan terwujudkan, dan perputaran sabar itu pada tiga hal ini. Tertahannya diri daripada protes kepada ketentuan Allah atau mencela, kemudian tertahannya lisan daripada mengeluh daripada ketentuan tersebut, dan tertahannya anggota badan dari melakukan maksiat atau hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qama bihil 'abdu kama yanbaghi, kata beliau. Kalau yang tiga ini sudah terjalankan, tertahannya diri, tertahannya lisan, tertahannya anggota badan dari hal-hal mencela, memaki, mengeluh dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, inqalabatil mihnatu haqqahu minhatan. Yang dahulunya musibah akan berubah menjadi anugerah. Yang awalnya itu musibah, karena dia bersabar maka akan berubah menjadi anugerah. Wastahallatil baliyatu utayyah, dan berubah yang namanya bencana akan menjadi suatu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wasaral makruhu mahbubah, dan hal yang dibenci menjadi sesuatu yang dicintai. Pada awalnya kita benci musibah, mungkin kita nggak suka musibah, nggak bisa nerima itu ujian, tapi karena kesabaran kita, maka akhirnya sesuatu yang pada awalnya itu bisa jadi kita benci dan kita tidak sukai, justru menjadi sesuatu yang kita cintai. Karena fadilah, pahala yang ada di sebalik ujian tersebut. Sering saya katakan dulu, para sahabat itu dulu ketika 1 bulan tidak dikasih ujian oleh Allah, sebulan jemaah. Lah sebulan tidak diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ngadu loh kepada Allah. Sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ini Allah sudah enggak peduli sama kita nih. Ya ya Rasulullah, Allah enggak lagi peduli dengan saya. Artinya apa? Kalau Allah sudah ninggalin dia sebulan enggak dikasih ujian, mereka mengatakan Allah enggak peduli lagi, Allah enggak sayang kepada mereka lagi, Allah enggak mandang mereka lagi. Karena apa? Ujian dari Allah itu tanda sayangnya Allah kepada hambanya gitu. Artinya kalau enggak pernah ada ujian, berarti bisa jadi itu tanda Allah enggak sayang sama kita gitu. Makanya para sahabat mereka risau. Sedangkan maksiat terus berjalan nih, dosa-dosa terus dia kerjakan, maksiat senantiasa terkerjakan, tapi kok ujian enggak kunjung datang gitu. Makanya mereka mengatakan, malana tawadda'anallahu minna. Ya Rasulullah, ini mengapa sih, kenapa Allah meninggalkan kami? Bahasanya perhatikan di sini, kenapa Allah meninggalkan kami? Mereka mengatakan Allah meninggalkan mereka kapan? Kalau enggak ada ujian. Berbeda dengan orang kita. Wong awak menyobi Allah itu meninggalkaninya bilang kalau diberi ujian. Bukara dikatakan Allah meninggalkan dia. Tapi kalau Allah nggak kasih ujian, baru dikatakan Allah ingat dia. Kebalik ya mah. Di zaman sahabat dulu ketika ujian bertubi-tubi datang, mereka mengatakan apa? Barulah itu tandanya Allah sayang kepada mereka. Tapi kalau udah sebulan nggak datang ujian, pening dia mah. Makanya sebenarnya sebagian sahabat itu ada yang sangat menanti-nantikan ujian dari Allah. Walaupun nggak boleh kita minta ujian kan? Ya Allah berikanlah musibah kepada saya, nggak boleh. Karena apa? Kita minta perlindungan kepada Allah dari musibah yang bisa membuat kita itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jamaah, sahabat mereka mengatakan bahwasanya kenapa sebulan enggak datang ujian? Kenapa? Mereka ingin bersabar di sebalik musibah itu dan adanya pahala yang besar di sebalik sabar mereka terhadap musibah tersebut. Apa kata Allah? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar itu diberikan oleh Allah pahala yang tanpa terbatas, kata Allah Subhanahu wa taala.
Baik jemaah, ada kisah yang luar biasa. Dikisahkan di zaman tabi'in, seorang alim sampai bulan tidak datang ujian, 4 bulan nggak datang musibah. Masa penantian beliau sejak 2 bulan, ya 2 bulan nggak datang hujan, dari risau dia, khawatir, ya Allah, apakah ini menjadi pertanda Engkau akan meninggalkan hamba-Mu? Bayangkan jemaah, tanda bahwasanya Allah bisa jadi meninggalkan dia, dan dia takut meninggal dalam keadaan 2 bulan belum dikasih ujian, maksiat terus berjalan, mati dalam keadaan itu. Wal'iyadzubillah. Dia risau, khawatir jemaah. Berdoa terus. Berdoa apa? Tanda cinta Allah. Ya Allah, berikanlah tanda-tanda kecintaan-Mu. Ya Allah, berikanlah tanda-tanda kecintaan-Mu. Dia enggak minta musibah, tapi dia minta apa? Tanda-tanda kecintaan Allah dalam segala hal. Dan dia jauhkan daripada tanda kemurkaannya. 3 bulan berlalu, makin risau jemaah. 3 bulan, 2 bulan dah risau dia, 3 bulan enggak datang ujian. Enggak juga, belum juga datang ujian. Tambah makin risau, makin khawatir. Pas di 4 bulannya sedang ngasih kajian seperti ini jemaah. Ngasih kajian nih jemaah, bayangkan. Datang orang lari-lari ngasih kabar, "Imam, wahai imam, wahai imam, syekhana, syekhana." Apa kata beliau? Lahan engkau sekitar 40 hektar kalau nggak salah. 40 atau 4 hektar ya. Taruhlah yang paling sedikit deh 4 hektar. Berapa kapling tuh? 2 kapling ya. Wahai imam, tanah engkau yang di situ, daerah itu yang sekian hektar hangus terbakar. Apa kata dia? Alhamdulillah, hadza ma antadhiru. Alhamdulillah, inilah yang saya tunggu tuh. Coba bayangkan jemaah, kalau kita ada yang bilang seperti itu enggak? Ya Allah, inilah yang saya, bukan tunggu-tunggu kalau kita. Inilah yang enggak saya harapkan. Beliau enggak. Apa kata beliau? Ya Allah, alhamdulillah, hadza ma antadhiru. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Inilah yang saya tunggu-tunggu. Allahu akbar. Bedanya kita dengan mereka ya. Nunggu ujian, kita menghindar dari ujian. Sekali setahun dikasih ujian ngonde tapi ya enggak. Deh. Kan gitu. Deh yang tahu aja nampak mah itu ya. Padahal lah setahun tuh. Kita ingat Abu Qilabah beliau. Abu Qilabah kan. Subhanallah. Abu Qilabah diuji padahal beliau orang yang alim. Orang yang alim. Beliau pergi dari rumah kerajaan atau perkampungannya karena apa? Beliau enggak ingin dikenal. Begitulah mereka para salaf. Menghindarkan diri dari popularitas, bukan justru ingin dikenal, tapi mereka menghindarkan diri dari ketenaran dan popularitas. Ya, Abu Qilabah, siapa enggak kenal beliau? Masuk waktu atau belum? Berapa? Taib. Abu Qilabah bukan enggak kurang agama, beliau kurang agama jemaah. Tapi beliau menghindarkan diri popularitas, kan gitu. Disebutkan dalam kisah itu bahwa ada seseorang yang sedang melakukan perjalanan. Ya, ada seseorang yang sedang melakukan perjalanan. Akhirnya dia tersesat di suatu padang pasir. Padang pasir yang begitu luas. Mencari bantuan. Sedang dalam kebingungannya, maka dia melihat adanya sebuah tenda atau gubuk rayap di tengah-tengah padang pasir. Cukup aneh dia mikirkan gitu. Ini rumah siapa? Gubuk siapa? Tenda siapa? Masih di tengah-tengah padang pasir yang enggak berpenghuni kayak gini, enggak tandus, enggak ada kehidupan kayak gini, ada juga yang tinggal di sini gitu. Akhirnya dia coba di situ, barangkali di situ ada bantuan dan sebagainya. Pas dia sampai di situ, apa yang dia dengar? Ucapan dari seorang bapak yang sudah cukup tua, yang dia ucapkan apa? Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Itu terusnya dia ucapin, segala puji bagi Allah yang telah mengutamakanku melebihi keutamaan yang diberikan oleh orang lain. Apa kata dia? Mengutamakanku di atas keutamaan yang Allah berikan kepada orang lain. Masih menganggap dirinya itu diberikan keutamaan. Akhirnya si orang ini, pemuda ini, dia masuk melihat. Yang dia lihat apa? Kedua tangannya buntung, kedua kakinya buntung. Tapi apa yang beliau katakan? Segala puji bagi Allah yang melebihkan
aku di atas kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Kalau kita mikir kelebihan apa yang dia dapat? Hah? Dalam kasat mata kita kelebihan apa yang dia dapat? Ya, mungkin sekilas dari kita kesabaran doang, kan gitu ya. Tapi dalam pandangan beliau nggak banyak kelebihan yang beliau dapatkan. Akhirnya apa? Abu Kilabah melihat kepada pemuda ini seraya mengatakan, siapa kamu? Hendak kemana kamu dan apa yang mengantarkan kamu sampai ke tempat ini? Kata orang ini. Akhirnya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, orang ini bercerita bahwa dia tersesat dan sebagainya, ingin mencari jalan keluar. Maka akhirnya si bapak tua ini mengatakan, wahai pemuda, sebenarnya aku pengen membantumu, tapi sebagaimana apa yang kau lihat dalam keadaanku sekarang serba kekurangan. Bahkan kalau boleh saya pengen merepotkanmu. Justru ngasih permintaan. Saya bukannya pengen membantu, tapi justru kalau boleh saya minta bantuan. Saya punya seorang anak, kata dia. Saya punya seorang anak dengan ciri begini. Tadi dia keluar dari rumah ini, katanya pengen mencari bekal makanan dengan menggunakan pakaian begini. Kalau ketemu nanti tolong sampaikan ayahnya sudah menunggu. Akhirnya jamaah, dia coba berjalan, celinguk kanan, celinguk kiri, tengok kanan, tengok kiri, coba lihat, gak ada tanda-tanda adanya pemuda itu. Coba dia berjalan. Tak lama sesudah itu dia melihat adanya apa? Burung gagak yang terbang di udara pada suatu tempat. Kemudian dia mengatakan biasanya burung gagak ini kalau mengitari suatu tempat karena adanya mangsa di bawah kan? Karena adanya mangsa di bawah. Dia akhirnya pergi ke tempat di mana gagak itu mereka terbang di udara di situ. Maka jemaah sekalian, apa yang terjadi pas dia sampai di tempat itu? Apa yang dia lihat? Yang dia lihat adalah sosok pemuda yang sudah tercabik-cabik dan sudah dikoyak-koyak oleh serigala. Dan gagak di atas itu tinggal menunggu sisa-sisa dari apa yang ditinggalkan oleh serigala tersebut. Dan yang dia lihat adalah postur tubuhnya hampir mirip tingginya kira-kira. Dan yang membuat dia yakin itu adalah apa? Ada tanda-tanda yang diberikan oleh Abu Qilabah terkait dengan anaknya tadi, juga tentang pakaian yang dipakai oleh anaknya. Dan itulah pakaian yang dipakai oleh pemuda yang dia lihat telah terkoyak-koyak oleh serigala tersebut. Akhirnya dengan berat hati, dengan berpikir berkali-kali jamaah, dia beranikan diri untuk kembali menemui Abu Qilabah. Dia tinggal anak satu-satunya, itulah yang tinggal. Istrinya sudah meninggal, keluarganya yang lain meninggal, bahkan keluarganya pun mengacuhkan beliau. Sekalipun banyak orang yang ingin berteman dengan beliau karena apa? Keilmuan beliau, tapi beliau enggak ingin. Kemudian jamaah sekalian rahmati Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, tumbuh perasaan enggak sanggup untuk mengatakan keadaan itu. Karena apa? Tengok keadaan bapak tadi lah cendai itu, tangan lah ndak ada, kaki lah hilang. Tambah ndak ada keluarga umah lah cendai itu. Tambah kini kabar yang terakhir apa? Anaknya mati di kayak-kayak oleh serigala. Makin tak tolok semua nyempen. Tapi mau nggak mau harus dia sampaikan. Akhirnya apa? Abu Kilabah menanyakan, wahai pemuda, bagaimana kabarmu dan bagaimana kabar tentang anakku? Apakah engkau telah menemukannya? Akhirnya apa? Dengan berhati disampaikan kejadian itu. Apa yang dia katakan? Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang melebihkanku, melebihi di atas orang-orang yang Allah berikan kelebihan dari selainku. Masih mengatakan kata-kata itu, ya Allah. Bayangkan, beliau mengatakan pemuda ini saya enggak tahu kelebihan apa yang beliau dapatkan. Maka beliau menanyakan kepada Abu Kilabah, wahai Abu Kilabah, wahai orang tua, bapak tua, setiap saat aku mendengar kata-kata itu engkau ucapkan, dan apa yang menjadikan engkau selalu mengucapkan kata-kata itu? Maka beliau mengatakan bahwa intinya Allah masih berikan kepadaku kenikmatan yang tidak diberikan oleh Allah kepada yang lainnya, yaitu apa? Nikmatnya berzikir, bersabar dan senantiasa ingat akan nikmat
Allah, dan itu yang beliau syukuri. Bukankah yang lebih besar kenikmatan itu ketika kita masih punya hati dan jiwa, katanya? Iya. Maka hidupnya hati dan jiwa seseorang itu mengalahkan semua nikmat yang ada. Sekalipun nikmat-nikmat yang lain itu hilang, tapi ketika nikmat hati dan jiwa masih hidup, maka itu nikmat yang terbesar. Yang terkadang Allah nggak berikan nikmat hati dan jiwa itu hidup, sekalipun banyak orang yang di atas kesempurnaan postur dan tubuh mereka. Wallahu alam. Kita adzan terlebih dahulu, kita lanjutkan setelah adzan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ikhwatal iman, akhwati fillah, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Demikianlah dulu para salaf rahimahumullah. Mereka itu menyikapi setiap ketentuan yang Allah berikan kepada mereka. Bahkan mereka itu sangat ringan dalam menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan kepada mereka. Tanpa berat hati mereka langsung legowo. Nrimo kata orang Jawanya. Ya, nrimo ing pandum aja lah. Terima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada sifat protes kepada ketentuan tersebut. Makanya beliau mengatakan apa? Fa innallaha lam yabtalihi liyuhlika. Sesungguhnya Allah menguji seseorang itu tanpa ada maksud untuk membinasakan dan menghancurkan hamba tersebut. Ini poin ini harus kita pahami dengan baik-baik jemaah. Dan harus kita patrikan dalam diri kita. Saya ulang, apa kata beliau di sini? Fa innallaha subhanahu lam yabtalihi liyuhlikahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengujinya itu bukanlah untuk membinasakan dia. Sama sekali jemaah. Wallah. Dan demi Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menguji kita,
Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan kepada kita, ujian kepada hambanya, musibah apapun itu, berat dan kecilnya musibah itu, bukanlah dalam rangka untuk menyiksa hamba tersebut. Sekali-kali tidak. Kalla wa alfi kalla. Bahkan 1000 kali tidak. Bukan seperti bayangan dan pandangan penilaian sebagian manusia. Sebagian orang menilai bahwa ketika Allah uji artinya Allah enggak peduli. Ketika Allah kasih musibah artinya Allah akan meninggalkan dia. Allah enggak perhatian lagi kepada hamba tersebut. La. Enggak jemaah. Justru ujian dari Allah itu menandakan apa? Cintanya Allah kepada kita. Dan sama sekali bukan pertanda Allah ingin membinasakan dia, menghinakan dia, menghancurkan dia, menyengsarakan dia. Enggak. Makanya buang jauh-jauh perasaan Allah enggak sayang kepada kita tatkala kita diberi ujian. Buang jauh-jauhin. Karena itu kesalahan dan nyata kesalahannya. Setiap ujian apapun itu, mau itu kemiskinan, mau itu melarat, mau itu apapun itu juga, maka semua itu adalah tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat jemaah terkait dengan ujian. Kalau orang diuji dengan kelaparan, misal ketika kita diuji dengan kelaparan misalnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan apa? Kuntu sabi'i sab'ah atau kuntu sabi'a sab'ah. Saya di antara 7 orang yang pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaum, pada suatu hari. Dan waktu itu kami tidak memiliki sesuatu apapun yang bisa kami makan illa waraqul habalah, kecuali dari dedaunan mentah jemaah. Bayangkan Nabi dan 6 orang sahabatnya itu enggak punya bekal makanan kecuali makan dari dedaunan saja. Hatta yadha'a ahaduna wada'u syah, sampai Nabi itu sallallahu alaihi wasallam membuang kotoran, dan kotorannya seperti kotoran kambing jemaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuang kotoran beliau seperti apa? Kotoran anjing, kotoran kambing afwan. Karena apa? Yang beliau makan cuma daun-daunan. Itu bagi kita yang diuji dengan kelaparan. Nabi pun diuji dengan kelaparan. Kalau seandainya kita diuji dengan kemiskinan, lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, perkataan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, syahran, 2 bulan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapur beliau tidak mengeluarkan asap. Artinya apa? Enggak masak beliau jemaah. Enggak masak. Sampai ketika datang seseorang meminta kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau cuman punya 1 butir kurma. Itu yang beliau sedekahkan kepada seorang ibu, dan ibu tadi membagi untuk 2 putrinya, dibagi 2. Ketika diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kejadian yang terjadi di hari itu, Nabi mengatakan apa? Ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin. Takutlah kepada Allah walaupun hanya bersedekah dengan separuh kurma. Artinya jemaah sekalian yang dirahmati oleh Rabbul Izzati wal Jalal, Nabi mengatakan apa? Tetap bersedekah walaupun hanya dengan separuh kurma. Artinya kalau seandainya datang seseorang, engkau bagi 2 wahai Aisyah, untuk kamu setengah, untuk yang disedekahkan setengah, itu lebih baik daripada sama sekali enggak bersedekah. Artinya Nabi enggak nahan diri, enggak mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, engkau sedekahkan yang 1 butir, untuk kita apa? Enggak. Tapi justru Nabi mengatakan apa? Takutlah kepada Allah dengan sebesar apapun nilai sedekah yang kita infakkan dan kita sedekahkan. Itu kalau seandainya dari sisi kelaparan. Penyakit, kalau seandainya diuji dengan penyakit, siapa yang tidak lebih sakit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bahkan sakaratnya para nabi dan rasul, wa inni la u'aku ma yu'aku bihi rajulani minkum. Dan bahkan para nabi itu sakarat mereka itu 2 kali lipat daripada sakaratnya orang-orang biasa. Sebagai apa?
bentuk kemuliaan bagi mereka sekaligus untuk membersihkan dari semua keburukan jika itu ada. Walaupun mereka semuanya adalah maksumin, orang-orang yang terjaga dari keburukan. Artinya apa? Nabilah orang yang paling berat dari sisi ujian, dari semua hal, dari semua lini. Mau dari kelaparan, kemiskinan, kesehatan, Nabi yang paling banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang meninggalnya orang tua, siapa yang tidak lebih sedih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena apa? Coba kesedihan Nabi itu double, jemaah. Satu, nah, ayah dan ibunya meninggal sebelum beliau tahu akan siapa sebenarnya mereka itu. Orang tuanya belum begitu kenal. Bahkan ayahanda beliau meninggal ketika masih dalam kandungan. Ya kan? Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Nah, kaum muslimin sekalian, yang kedua kesedihannya, beliau dijadikan sebagai seorang nabi, kemudian mengetahui bahwa orang tuanya mati dalam keadaan kafir. Kesedihan mana yang lebih besar dibandingkan kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Makanya Nabi mengatakan apa? Falyadhkur, siapa yang merasa man ta'azzama lahu masaibuhu, siapa yang merasa berat ujiannya, maka lihat kepada ujian-ujian yang Allah berikan kepadaku. Kata siapa? Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa? Akan terasa ringanlah ujian yang Allah berikan kepada dia. Orang tuanya meninggal sebelum beliau mengenal mereka secara jelas. Yang kedua, putra-putra beliau semuanya wafat. Enggak ada yang bisa menyertai beliau di saat perjuangan Islam itu mulai jaya, atau di saat Islam itu ditindas sehingga bisa membela ayahandanya. Enggak ada. Beliau hanya tinggal bersama dengan istri-istri beliau dan juga beberapa orang anak perempuan beliau. Rasulullah SAW radhiyallahu anhum. Oleh karena itu jemaah, mau berbicara tentang apa ujian kita? Nabilah yang paling besar ujiannya. Makanya benar ketika Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amthalu fal-amthal. Manusia yang paling besar ujiannya itu adalah para nabi dan rasul, kemudian yang semisalnya secara dengan kadar, sesuai dengan kadar keimanannya, dan yang semisalnya dan yang semisalnya. Terus ke bawah. Fayubtala ar-rajulu ala hasbi dini. Seseorang itu diuji sesuai dengan kadar agamanya. Fa in kana dinuhu sulban, kalau seandainya agamanya itu sudah meningkat, istaddat alaihi bala'u, maka ujiannya pun juga akan meningkat. Ya kan? Pohon semakin tinggi, dera angin yang menerpanya akan semakin kencang dan kuat. Iya kan? Ya enggak? Dan ingat jemaah, angin kencang itu menerpa pohon itu bukan untuk menumbangkannya, tapi untuk apa? Mengetes kekokohannya. Begitu pula dengan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seberat apapun, sebesar apapun, sesulit apapun masa dan ujian yang Allah berikan kepada kita, bukan untuk menghancurkan kita, yakini itu jemaah, tapi untuk apa? Menguji kekokohan iman dan takdir kita, takdir Allah kepada kita. Keimanan kita terhadap takdir Allah diuji kekokohan kita. Makanya Allah mengatakan apa? Ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Maka apakah manusia itu mengira mereka itu akan dibiarkan begitu saja tanpa diberikan oleh Allah ujian, sedangkan mereka mengatakan apa? Amanna, kami beriman. Ini barang pasti jemaah. Siapapun yang mengatakan amanna, kami beriman ya Allah, dan beriman ya Allah, maka pasti ujian itu ada baginya, pasti. Sebagaimana orang-orang sebelum beliau juga diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita diuji oleh Allah, sehingga Allah mengetahui siapa yang imannya itu memang jujur, siapa pula imannya yang dusta. Dengan itulah jemaah, dan jujur serta dustanya iman kita kepada Allah bisa dilihat dengan bagaimana kita menghadapi ujian dan musibah yang Allah berikan kepada kita. Maka kita habiskan paragraf ini. Beliau mengatakan, wa inna mabtalahu liyamtahina sabrahu wa ubudiyatahu.
maka Allah itu menguji dia, memberikan kepadanya musibah hanya sekedar untuk apa? Sebagai ujian terhadap kesabaran dia dan ketaatan dia. Sudah punya kalau diuji oleh Allah. Apakah setelah diuji oleh Allah tidak bersabar? Atau kalau seandainya dia mengatakan sabar, apakah kemudian semua ibadah itu dia tinggalkan, melemah semangatnya untuk beribadah? Ini ujian dari Allah. Maka jangan sampai gara-gara adanya ujian dari Allah, ketaatan kita menjadi kendor. Justru kalau memang kita sayang kepada orang yang meninggalkan kita, atau kita sayang dengan diri kita, di saat Allah kasih kita ujian, harusnya kita semakin meningkatkan semangat ibadah. Jangan sampai kendor. Ini kata beliau rahimahullahu taala, fa innallaha ta'ala 'alal 'abdi 'ubudiyatahu fima yakrahu kama lahu 'ubudiyatun fima yuhibbu. Karena apa jemaah? Allah itu punya hak untuk kita ibadahi dalam hal-hal yang awak benci pun dalam hal-hal yang awak sukai. Jangan sampai ibadahnya kita kepada Allah sekedar dalam hal-hal yang kita sukai saja. Pasti boleh elok ke awak, di situlah awak beribadah. Pasti boleh datang musibah ujian, awak tinggal beribadah. Ini menjadi masalah. Ini menjadi masalah. Jangan sampai, kata beliau di sini, wa aktsarul khalqi yu'tuna al-'ubudiyyata fima yuhibbun. Nih, akhir dari apa yang beliau sebutkan dalam paragraf ini. Dan kebanyakan manusia, mereka memberikan hak peribadatan kepada Allah apabila mereka dalam keadaan yang mereka sukai saja. Iya atau tidak? Kebanyakan manusia baru mereka itu akan beribadah kepada Allah semangat ketika mereka sedang dalam keadaan dalam hal yang mereka sukai. Tapi pas bila dalam keadaan terpuruk, mungkin di situ akan kendor pula semangat ibadah dia kepada Allah. Dan ini jangan sampai. Karena apa? Ibadah itu tetap wajib, baik dalam masa kita itu benci dalam suatu keadaan pun juga dalam keadaan kita suka dengan keadaan tersebut. Maka harusnya semakin kita diuji oleh Allah, semakin menambah pula kadar ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mungkin sedikit penjelasan dari 6 baris yang beliau tuliskan di buku beliau ini. Wallahu a'lam bissawab. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Bersabar, memang kesabaran itu akan belakangan. Baik jamaah, kita berusaha untuk bersabar. Cuman akhirnya benar-benar bisa bersabar, bisa menemo itu setelah beberapa hari. Cuman dalam masa-masa penantian sabar tadi, tengok apa yang terjadi di saat itu. Kalau yang terjadi mulutnya tidak bisa dijaga, keadaan jiwanya pun protes kepada ketentuan Allah, amalan-amalan ini pun berkurang, menurun, atau mungkin bahkan melakukan hal-hal yang tidak diizinkan, maka belum dikatakan sebagai orang yang bersabar. Tetapi kalau seandainya masa penantian itu enggak membuat mulutnya itu berucap sesuatu yang enggak diizinkan, tidak membuat jiwanya juga berkeluh kesah dengan ketentuan Allah, protes, dan juga tidak menjadikan dia itu kendor dalam semangat beribadahnya, cuman memang terasa masih susah untuk benar-benar bisa menerima gitu, maka itu sarana kepada kesabaran. Dan semoga kesabaran dekat bagi orang tersebut. Wallahu a'lam. Maka dilihat prosesnya sampai benar-benar dia bisa menerima tadi apa yang terjadi. Kalau kejadian itu mulutnya masih juga mengatakan cubol, kalau seandainya, maka ini belum sabar dan tidak sabar. Wallahu a'lam. Nah, karena artinya apa jemaah? Ketika diuji oleh Allah, diberikan musibah oleh Allah, kewajiban kita itu 2. Pertama apa? Sabar. Yang kedua menghibur diri. Itu kata beliau di sini. Hibur diri awak tadi, jangan dibawa ke dalam kesedihan tawi menawi, tenggelam dalam kesedihan, jangan dibawa kepada hiburan diri. Mungkin diundang kawan ke rumah yang bisa membawanya golak-golak lah,
atau mungkin dibawa olahraga, dibawa aktivitas dan sebagainya. Tapi kalau dibawa monong dalam kamar, kemudian seterusnya, maka itu justru hanya akan apa? Membuat kita semakin susah untuk menerima ketentuan Allah tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan kita bisa menerima apa yang ditentukan oleh Allah kepada masing-masing kita. Ini terkadang mungkin ambo sendiri ya, mungkin kan pandai usap jakap manya de olun mari misal ya. Mudah-mudahan kalaupun tiba ke awak janda bisa sampai seperti orang-orang yang mereka tidak bersabar. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesabaran tersebut. Wallahu a'lam. Nah, silakan yang lain. Gak ada ibu-ibu, ada pertanyaan? Ya, silakan. Baik jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Apakah dengan orang melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan oleh Allah seperti para pelaku kebid'ahan? Para pelaku bid'ah, orang-orang yang mereka membuat kebid'ahan dalam agama, perkara-perkara yang perkara-perkara baru dalam agama. Apakah dikatakan sebagai orang yang tidak bersyukur? Iya, jelas. Bukan sekedar tidak bersyukur. Bahkan dikatakan orang yang khianat terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ketika dia diberikan oleh Allah kesehatan, Allah ingin kesehatan itu dikerjakan dalam ketaatan. Sedangkan dia melakukan kebid'ahan. Ketaatan itu bukan maksiat, enggak bersyukur. Satu. Yang kedua, Allah berikan kepada kita nikmat dinul Islam, agama Islam. Agama Islam sempurna atau belum? Sempurna. Kalau seandainya agama sudah sempurna, kemudian kita malah nambah-nambah yang tidak diinginkan oleh Allah, apakah itu bentuk syukur juga? Jelas itu khianat jemaah. Karena Allah inginkan dari kita agama sudah sempurna, yang wajib bagi kalian amanah kita terhadap agama Allah itu apa? Lakukan apa yang disyariatkan. Itu amanah Allah kepada kita dalam agama. Ya kalau seandainya kita enggak menjalankan amanah itu artinya kita khianat kepada syariat Allah Subhanahu wa taala dan juga khianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu semua menjadi bentuk apa? Kufur nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kufurnya kita kepada nikmat Allah Jalla fi'ala. Karena ingat jemaah, setiap bentuk penggunaan nikmat Allah bukan dalam hal yang diridhai oleh Allah, maka lepas darinya kata-kata syukur dalam nikmat tersebut. Ya, apapun itu, jangankan dosa, kebid'ahan. Bahkan memang kebid'ahan itu lebih susah ya daripada dosa. Bahkan memang Allah menutup pintu taubat bagi para pelaku bid'ah. Ya, Allah menutup taubat bagi para pelaku bid'ah sampai dia mau meninggalkan kebid'ahannya. Artinya apa? Mau membuka hati dan membuka akal. Nabi kita SAW mengatakan, alladzi innallaha hajaba taubah an kulli sahibi bid'atin hatta yada'aha. Sesungguhnya Allah itu menghalangi taubat dari para pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan kebid'ahan tersebut. Bagaimana pula dengan tadi yang ditanyakan bercampur baur dengan mereka? Apakah itu juga dikatakan sebagai tidak mensyukuri nikmat Allah? Jelas. Kalau bercampur baurnya kita dalam perkara itu ya, pas mereka melakukan acara itu kita ikut di dalamnya, maka sama. Waktu itu kita sedang tidak mensyukuri nikmat waktu kita. Kita tidak mensyukuri nikmat kesempatan kita itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Apakah
dia cumanya berpikir sabar, tapi tidak berkali. Apakah seperti itu? Baik jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Terkait dengan zikir bersama ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau seandainya dengan duduknya kita di dalam itu, ya, duduknya kita di dalam di situ tidak menjadikan satu kita terganggu zikir kita. Kemudian yang kedua, tidak bermaksud untuk meridai acara tersebut. Lagian memang waktu itu adalah waktu berzikir, kecuali bukan waktunya berzikir, kemudian kita nimbrung di situ. Lah itu salah jelas ya. Tapi kalau seandainya memang itu misalkan kita tinggal di suatu kampung ya. Di kampung kita itu orang zikirnya dengan suara keras, dibimbing. Misal seperti itu ya, setelah sholat. Sedangkan memang waktu itu waktu berzikir kan, waktu berzikir. Jadi duduknya kita di dalam untuk berzikir. Wallahu a'lam ya. Wallahu a'lam. Selagi bukan dalam rangka satu meridhai amalan mereka, yang kedua bukan mengikut-ikut dengan mereka, yang ketiga tidak terganggu zikir kita dengan lafaz-lafaz yang mereka buat, maka lebih baik kita di dalam. Ya, lebih baik kita di dalam. Bukan berarti kita ikut ya. Karena di situ memang waktu itu adalah waktu berzikir. Berbeda dengan keadaan yang lain. Berbeda dengan keadaan yang lain. Berbeda. Tapi kalau seandainya bukan dalam keadaan, bukan dalam waktu itu misalkan, bukan dalam waktu berzikir itu kita masuk, maka itu yang salah. Tapi terkait dengan setelah salat, kalau itu waktu berzikir, maka silahkan di situ. Apalagi memang di zaman kita ini, kita perlu yang namanya pendekatan kepada masyarakat. Ya, karena banyaknya sebagian orang itu antipati kepada dakwah kita karena sikap individu pengikut dakwah sunnah ini yang kurang mencerminkan akhlak yang baik. Akhirnya apa? Bukannya orang dekat kepada kita, tapi justru menjauhi kita. Makanya perlu politik dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya. Gimana? Sabar. Baik, sebagian orang mengatakan sabar itu kan ada batasnya, ya. Sabar itu kan ada batasnya. Apakah benar perkataan itu ataukah tidak? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas perkataan ini perkataan yang batil. Perkataan yang tidak tepat. Karena yang namanya kesabaran itu tidak memiliki batas. Kalau dikatakan oh ada batasnya, batasnya seperti apa sih kesabaran itu? Dan kita nggak tahu batas kesabaran itu seperti apa. Sehingga jemaah sekalian, yang namanya kesabaran itu nggak ada batasnya. Ya, kesabaran tidak ada batasnya. Tetapi jemaah, Islam mengajarkan kita untuk Islam mengajarkan kita untuk apa? Untuk satu, menjaga harga diri. Dua, menjaga harta kita. Tiga, menjaga keluarga kita atau darah dan hidup kita. Artinya apa? Dengan kita menjaga bukan berarti kita nggak bersabar. Tapi Islam tetap mengajarkan, ya kalau udah keterlaluan orang ngasih kita kezaliman, bisa jadi kita adukan hal itu kepada yang pihak berwenang. Bukan berarti kita bersabar, bukan berarti kita mengatakan sabar itu ada batasnya, enggak. Tapi karena apa? Karena memang dalam Islam itu diperintahkan kita kita itu untuk menjaga harga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga darah kita, menjaga harta kita. Kalau sudah banyak yang diambil, sabar aja kan, sabar kan nggak ada batasnya. Pak, sabarnya emang nggak ada batasnya. Tapi kalau anda dizalimi itu anteng-anteng wae, ya berarti anda harus ikhlas karena itu. Tapi kalau anda nggak mau ikhlas, ya udah berarti ada pihak yang berwajib, silakan itu diurus jemaah. Karena kita diperintahkan untuk menjaga harga diri kita, harta kita, dan juga darah kita gitu loh. Anak kita dibunuh antang-antang ya sabar aja lah. Ini salah jemaah. Tapi ini bukan makna bahwa sabar itu ada batasnya. Enggak, yang namanya sabar enggak ada batasnya. Tapi ada kezaliman, kita boleh memproses. Bukan berarti kita enggak sabar. Wallahu a'lam. Nah,
Ada leh. Dah bisik-bisik mah bang. Alah. Ada pertanyaan? Sampun yang pertanyaan. Oke, baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kalau memang tidak ada pertanyaan, maka kita akhiri kajian kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.